Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu adik-adik siswa sekalian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas bayangan soal mata pelajaran PPKN untuk kelas 9 SMP dan sederajat, yang mana soal ini seringkali keluar dalam soal-soal yang ada pada ulangan semester 1 atau penilaian akhir semester. Namun sebelum saya memulai pembahasan soalnya, baiknya untuk kemajuan channel ini alangkah baiknya adik-adik subscribe terlebih dahulu channel ini dan like jika adik-adik tertarik dengan konten-konten yang disajikan dalam channel ini, karena ada banyak info menarik terkait pembahasan materi, pembahasan soal, dan bahkan informasi tentang merakit komputer dan ilmu-ilmu lainnya tentang komputer yang bisa adik-adik akses dalam playlist video di channel ini. Oke, kalau sudah subscribe langsung saja pada pembahasan soal nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi A. Sumber acuan dalam penyusunan etika kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat. C. Suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. D. Nilai-nilai yang dianut yang mengandung unsur-unsur kenegaraan yang tinggi. Oke, jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Sini, ini ya. Oke, kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara itu mengandung arti bahwa sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan serta dengan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan A. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. B. Kristalisasi nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D. Norma dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oke, untuk soal nomor 2 ini juga pernah muncul pada soal yang ada pada kelas 7, dan di sini juga muncul yang mana bahwa jawabannya itu adalah B, terkait dengan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Itu sudah mencakup ya beberapa nilai-nilai yang dijelaskan oleh bagian A, C, dan D. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama atau periode 1945 sampai dengan 1950 dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dalam pemberontakan A. Republik Maluku Selatan atau RMS. B. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. C. Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. D. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DII atau TII. Oke, yang kita tahu bahwa tujuan ideologi Pancasila digantinya dengan syariat Islam, tentunya ini menjuru pada jawaban D, yaitu Darul Islam. Baik, nomor 4. Perhatikan pemberontakan berikut ini. Dalam tabel dijelaskan beberapa macam pemberontakan. Nomor 1, Republik Maluku Selatan atau RMS. Nomor 2, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nomor 3, Pemerintah Revolusioner atau Republik Indonesia PRRI. Nomor 4, pemberontakan Partai Komunis atau PKI. Nomor 5,
perjuangan rakyat semesta atau permesta. Nomor 6, Angkatan Perang Ratu Adil. Oke, dari ke-6 pemberontakan ini yang berupaya memecahkan persatuan dan kesatuan pada periode 1950 sampai dengan 1959 ditunjukkan dengan nomor. Oke, jawabannya adalah A ya. Jawabannya A. 1, 2, dan 3, yaitu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, ya, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang berikut pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, ya. Kemudian yang terakhir adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ini merupakan garis pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Soal nomor 5. Perhatikan isi dekret Presiden tahun 1959 berikut ini. 1. Pemerintah membubarkan konstitusi. 2. Presiden diturunkan dari jabatannya. 3. Undang-Undang Dasar tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Penaikan harga barang kebutuhan. 5. Kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari data di atas yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan dengan nomor seperti yang kita ketahui, ya. Yang kita ketahui bahwa Dekret Presiden itu yang pertama adalah pemerintah membubarkan konstitusi. Yang berikut Undang-Undang Dasar tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang berikut kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini merupakan isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi, nomor 1, 3, dan 5. Kita cari pada soal, ditunjukkan pada bagian B. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 6. Salah satu bentuk suatu kelompok tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ditandai dengan peristiwa A. G30S PKI, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran Surabaya, D. Serangan Umum 1 Maret 1949. Oke, ideologi Pancasila digantikan menjadi ideologi komunis. Nah, ini dia. Kata kuncinya adalah komunis. Dalam beberapa serangan ini, kita melihat bahwa tentu jawabannya adalah G30S PKI. Nomor 7, harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena A. Presiden berasal dari militer, B. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik, C. Presiden lemah dan mengontrol lembaga negara lainnya, D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. Oke, dalam soal ini sudah tentu jawabannya adalah D, bahwa harapan rakyat Indonesia ini pada Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni itu dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud karena Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. Oke, jawabannya D ya. Soal nomor 8. Tantangan dalam menerapkan Pancasila pada masa reformasi adalah
menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia saat ini. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunnya rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Kebebasan berbicara dan berorganisasi. B. Terjadinya konflik antar warga di beberapa daerah. C. Kebebasan berorganisasi dan berekspresi masyarakat Indonesia. D. Kebebasan berbicara dan berekspresi masyarakat Indonesia. Tentunya sesuai dengan pernyataan dari pilihan ini, bagian B merupakan satu pernyataan yang tentunya sangat bertentangan dalam peranan Pancasila pada masa reformasi. Oke, jawabannya B ya. Soal nomor 9, keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah A. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. B. Nilai-nilai dan cita-citanya dipaksakan dari luar masyarakatnya. C. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh masyarakat sendiri. D. Dasar pembentukannya adalah ideologi perseorangan atau kelompok. Oke, jadi keunggulan ideologi terbuka itu terdapat pada bagian C, yang mana bahwa keunggulan daripada ideologi terbuka merupakan dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat bebas mengemukakan pendapat, masyarakat bebas berideologi dalam bersosialisasi. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan ciri Pancasila berikut ini. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar. 3. Diciptakan oleh negara. 4. Dasar pembentukan ideologinya hasil musyawarah. 5. Senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. Dari data di atas yang termasuk ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan dengan nomor. Oke, bahwa kita ketahui ideologi terbuka itu merupakan satu kebebasan dari masyarakat itu sendiri untuk mengemukakan pendapat. Sedangkan di sini ditunjukkan pada nomor 1, sistem pemikiran yang terbuka. Kemudian nomor 2, nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar. Kemudian nomor 4, berdasarkan hasil musyawarah. Dan terakhir nomor 5, yaitu senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. Inilah beberapa ciri yang menunjukkan bahwa Pancasila itu berdasar pada ideologi terbuka. Oke, jadi ditunjukkan oleh C ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal semester 1 ini dan nanti akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Untuk itu, agar memberikan semangat dalam channel ini, adik-adik jangan lupa subscribe dan tulis komentar terkait pertanyaan adik-adik serta saran terhadap pembahasan apa yang adik-adik inginkan. Dan juga jangan lupa bagikan video ini kepada teman adik-adik agar sama-sama bisa menambah informasi dan wawasan terkait materi dan pembahasan soal PPKN. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.